Al-Zawiyah, NIM 2021-030090. Saya akan menjelaskan tentang hal yang saya pelajari dari buku Tafsir Tarbawi, pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan. Saya akan menjelaskan pada bab 1 yang telah saya pelajari, yaitu yang pertama mengenai prinsip pendidikan Islam. Pendidikan sebagai fondasi peradaban memegang peran sentral atau penting dalam membangun dan mengembangkan peradaban. Maju atau mundurnya suatu peradaban itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Manusia terlahir tanpa pengetahuan dan pendidikanlah yang membekalinya agar mereka mampu dan memahami kehidupan. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 76 yang artinya manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, lalu Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani sebagai sarana untuk belajar dan bersyukur. Kemudian pendidikan tidak hanya membangun individu tetapi juga membentuk pola dan warna peradaban. Pola pendidikan yang berbeda melahirkan peradaban yang berbeda pula. Misalnya pendidikan sekuler menghasilkan peradaban yang sekuler, sedangkan pendidikan Islami melahirkan peradaban yang Islami juga. Kemudian poin kedua yaitu tentang karakteristik pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem pendidikan yang lain. Di antaranya yaitu prinsip filosofis yang berlandaskan pada tauhid, kemudian isi atau materi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian pandangan tentang sumber ilmu yang mengintegrasikan wahyu dan akal, kemudian tujuan yaitu untuk membentuk insan yang bertakwa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu prinsip tauhid dalam pendidikan. Tauhid adalah akar dalam pendidikan Islam yang harus mewarnai semua aspek pendidikan termasuk murid, guru, dan kurikulumnya. Allah sebagai pusat pendidikan. Pendidikan Islam dimulai dengan mengenal Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Semua aktivitas pendidikan harus berorientasi pada penguatan iman dan ketergantungan kepada Allah. Contohnya, kurikulum harus dirancang untuk menanamkan kesadaran sebagai hamba Allah dan bukan sekedar transfer ilmu. Yang kedua, manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Manusia adalah makhluk dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Pendidikan harus memperhatikan kedua aspek ini dengan yang pertama mengembangkan potensi dan akal rohani. Kemudian yang kedua mengarahkan sifat-sifat manusia seperti ambisi, kasih sayang, dan lain-lainnya ke arah yang baik atau ke arah kebaikan. Selanjutnya menghindari pengabaian aspek kemanusiaan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, alam sebagai sarana pembelajaran. Alam adalah ciptaan Allah yang menjadi objek kajian dalam pendidikan. Pandangan Islam terhadap alam meliputi alam nyata atau alam al-syahadah, benda-benda yang dapat diamati secara empiris atau diamati oleh mata, empiris yaitu nyata. Kemudian alam gaib yaitu realitas yang hanya diketahui melalui wahyu. Pendidikan harus mengajarkan bahwa alam dan hukumnya adalah ciptaan Allah, sehingga pembelajaran sains tidak boleh terlepas dari tauhid. B. Prinsip risalah ilahiyah. Pendidikan juga harus dibangun atas dasar risalah atau pesan ilahiyah yang dibawa oleh Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, yaitu yang mencakup pesan akidah tauhid atau mengajarkan tentang keesaan Allah, kemudian pesan moral yaitu membentuk akhlakul karimah, kemudian tatanan hidup yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, alam, dan dengan sesama. Peran pendidikan dalam pewarisan risalah. Lembaga pendidikan berfungsi untuk 1. Mewariskan risalah ilahiyah dari generasi ke generasi. Yang kedua, mengembangkan hukum normatif atau Al-Quran dan Sunnah, serta hukum alam atau sunatullah. Kemudian memastikan bahwa semua kebijakan dan kurikulum pendidikan selaras dengan nilai-nilai ilahiyah. Selanjutnya,
Dari semua yang saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah sistem yang holistik, berlandaskan tauhid dan berorientasi pada pembentukan insan yang bertakwa. Prinsip-prinsipnya mencakup pengenalan kepada Allah, pemahaman tentang manusia dan alam, serta pewarisan risalah ilahiyah. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mencerdaskan akal sehat, tetapi juga membentuk karakter dan peradaban yang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fitri Luciana, NIM 2021-03-0023. Di sini saya akan meneruskan bab 2, yaitu perspektif Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Di sini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu konsep ilmu. Poin yang kedua yaitu sumber ilmu. Poin ketiga cabang ilmu. Poin keempat jendela perolehan ilmu, dan poin kelima orientasi pendidikan. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, konsep ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab al-alim, al-alimah. Al-ilm berarti pengetahuan yang berisi risalah ilahiyat yang diterima Ibrahim dari Allah. Secara harfiah, ilmu berarti mengetahui, dan secara istilah, ilmu berarti memahami hakikat sesuatu. Berdasarkan definisi tersebut, ada 3 yang saling berkait dalam sistem perolehan ilmu, yaitu yang pertama, subjek yang memahami, atau qalbu, hati. Yang kedua, objek yang dipahami, segala sesuatu yang ada, contohnya itu alam, fenomena alam. Dan yang ketiga, berhasilnya makna atau kesimpulan. Dengan demikian, penguasaan ilmu hanya menjadi sebuah jembatan, bukan menjadi sebuah tujuan utama dalam suatu pembelajaran. Lalu poin kedua, sumber ilmu. Ilmu adalah salah satu sifat Allah, disebut al-alim yang berarti yang maha tahu. Dia adalah sumber utama ilmu. Allah merupakan maha guru bagi manusia. Keterbatasan manusia bersifat nisbi dan zani. Hanya ilmu Allah, hanya ilmu Tuhan yang bersifat mutlak. Al-Quran menggambarkan 2 cara Tuhan mengajarkan ilmu kepada manusia, yaitu yang pertama pengajaran secara langsung, dan yang kedua pengajaran tidak langsung. Yang pertama pengajaran secara langsung itu dengan wahyu, dan yang kedua pengajaran tidak langsung itu menggunakan media, contohnya fenomena alam. Jadi manusia merupakan makhluk pencari ilmu. Ilmu tersebut didapatkan melalui alam, melalui wahyu. Pencari ilmu berarti mengkaji sifat-sifat Tuhan dan perbuatannya yang terlukis pada alam. Kita masuk ke poin 3, yaitu cabang ilmu. Nah, cabang ilmu di sini kita menyebutkan terdapat 2 tokoh, yaitu yang pertama Ibnu Sina, yang kedua Al-Ghazali. Ibnu Sina membagi cabang ilmu menjadi 3, sedangkan Al-Ghazali membagi cabang ilmu menjadi 2. Menurut Ibnu Sina, cabang ilmu itu menjadi 3, yaitu yang pertama al-ilm al-ilahi, yang kedua al-tabi'i, dan yang ketiga al-ilm al-riyadi. Menurut Ibnu Sina, ilmu ketuhanan lebih utama dari ilmu-ilmu lainnya. Jadi kalau bisa digambarkan, yang pertama itu ilmu ketuhanan, yang kedua matematika, dan yang ketiga ilmu alam. Sedangkan menurut Al-Ghazali, cabang ilmu itu dibagi menjadi 2, yaitu al-syariah dan al-khair al-syariah. Ilmu tersebut ada yang bersumber dari wahyu, Al-Quran. Lanjut poin keempat, yaitu jendela perolehan ilmu. Manusia memperoleh ilmu itu melalui indera.
melalui akal, dan melalui hati. Penjelasan Al-Quran mengenai fenomena alam itu memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran mengenai sesuatu yang dikaji, dan yang kedua adalah tujuan utama yang diperoleh setelah memahami materi pembelajaran. Ilmu pengetahuan itu tumbuh dan berkembang dalam diri manusia melalui pengalaman empiris, rasional, dan ilham yang masuk melalui indera. Lalu poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan dalam kajian ini adalah kecenderungan kemana peserta didik diarahkan. Farhan menyebutkan 3 prinsip yang mesti diimplementasikan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, semua ciptaan ini mempunyai tujuan atau prinsip tauhid, yang kedua prinsip kesatuan, dan yang terakhir prinsip keseimbangan. Prinsip tauhid itu contohnya manusia itu bertujuan diciptakannya ya untuk menyembah Sang Pencipta, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip kesatuan, baik alam, manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan. Artinya apa? Menyeimbangkan antara prinsip keseimbangan yaitu menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Dari 2 ilmu di atas yaitu ilmu tauhid, prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, yaitu penciptaan yang bertujuan dan prinsip kesatuan mesti dipahami sebagai suatu keseimbangan, yaitu seimbang antara dunia, antara ilmu agama. Ketika prinsip di atas itu sangat perlu terdapat dan dijabarkan dalam proses pembelajaran serta evaluasi. Sekian dari kami bab 1 dan bab 2. Semoga yang tadi kami jelaskan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.